Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akhir era Darmian di Inter Milan, Fiorentina dan Torino siap bersaing. Perubahan besar diperkirakan terjadi di skuad Inter Milan pada akhir musim ini. Sejumlah pemain veteran disebut akan mengakhiri perjalanan mereka di Giuseppe Meazza, termasuk Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, hingga Matteo Darmian. Nama terakhir menjadi sorotan, karena kini mulai menarik minat dari klub lain di Serie A. Matteo Darmian dikabarkan akan mengakhiri kebersamaannya dengan Inter Milan, setelah menjalani periode sukses yang cukup panjang. Sejak kedatangannya dari Parma, Darmian menjadi bagian penting dalam berbagai kesuksesan klub, termasuk gelar Serie A di era Antonio Conte hingga masa kepelatihan Simone Inzaghi dan Cifu. Meski kontribusinya masih stabil, masa depan sang bek kini mulai dipertanyakan seiring rencana generasi skuad Inter. Menurut laporan OneFootball, dua klub Serie A kini mulai bergerak untuk mengamankan tanda tangan Darmian secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang, Fiorentina dan Torino. Bisek jadi rebutan Bayern Munchen dan klub Liga Inggris. Bek Inter Milan, Jan Bisek dikabarkan banyak dilirik klub elit Eropa berkat penampilan solidnya musim ini. Menurut laporan Sport Italia, Bisek kini masuk dalam daftar incaran sejumlah klub besar. Bayern Munich, beberapa klub Liga Inggris, Bayern Munchen disebut sebagai peminat paling serius, sementara klub-klub Inggris juga terus memantau situasinya. Performa stabil dan kemampuan fisik Bisek membuatnya dianggap cocok untuk level tertinggi Eropa. Saat ini, Bisek masih menggunakan manajemen keluarga dalam mengatur karirnya, namun situasi tersebut diperkirakan akan berubah dalam waktu dekat. Seiring meningkatnya minat dari klub-klub besar, hal ini membuka kemungkinan adanya pergerakan penting di bursa transfer musim panas, meskipun Inter Milan masih ingin mempertahankan sang bek. Lautaro samai rekor Crespo dan Julio Cruz di final Coppa Italia. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, kembali mencatatkan namanya dalam sejarah klub, usai tampil menentukan di final Coppa Italia tahun 2025-26 melawan Lazio. Gol yang dicetak Lautaro dalam kemenangan 2-0 tersebut bukan sekadar memastikan gelar untuk Nerazzurri, itu juga menjadi gol ke-22 sang striker musim ini di semua ajang, dan gol ketiga di partai final Coppa Italia sepanjang karirnya bersama Inter. Catatan itu membuat Lautaro sejajar dengan dua legenda Argentina yang pernah menjadi ikon di Giuseppe Meazza. Hernan Crespo, Julio Cruz, hanya tiga pemain Argentina tersebut yang mampu mencetak 3 gol di final Coppa Italia sejak turnamen itu digelar. Dalam beberapa musim terakhir, Lautaro terus berkembang menjadi simbol baru Inter Milan. Ia bukan hanya mesin gol, tetapi juga pemimpin di ruang ganti dan figur sentral dalam proyek kebangkitan Nerazzurri. Dengan torehan gol konsisten di laga-laga besar, Lautaro kini mulai disejajarkan dengan striker-striker terbaik yang pernah dimiliki Inter. Unggah pesan misterius usai juara Coppa bersama Inter, Fratesi isyaratkan perpisahan. David Fratesi menjadi sorotan lantaran unggahan terbarunya di media sosial usai keberhasilan Inter Milan menjuarai Coppa Italia. Alih-alih selebrasi biasa, postingan tersebut justru memicu spekulasi besar mengenai masa depannya di Giuseppe Meazza. Fratesi membagikan foto dirinya bersama trofi, keluarga, dan sang kekasih. Namun yang membuat publik ramai adalah caption singkat yang ia tulis, "Conta il percorso, grazie," atau, "Yang penting adalah perjalanan, terima kasih." Kalimat sederhana itu kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan fans dan media Italia. Bagi sebagian pendukung Inter, pesan tersebut terasa seperti isyarat emosional yang lebih dalam. Meski tidak secara eksplisit menyebut kata perpisahan, nada reflektif dalam unggahan itu membuat banyak pihak menafsirkan adanya kemungkinan Fratesi akan meninggalkan klub. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Fratesi memang terus dikaitkan dengan rumor transfer,
terutama karena keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan peran lebih besar dalam skuad utama. Manu Kone jadi target utama Inter, Cifu juga jatuh hati pada Alaj Begovic. Meski skuad dinilai sudah cukup kompetitif, manajemen Inter Milan tetap ingin menambah elemen baru yang bisa meningkatkan kualitas permainan, terutama dari sisi fisik dan kreativitas. Di tengah berbagai rumor transfer yang berkembang, satu nama muncul sebagai target utama yaitu Manu Kone. Gelandang milik AS Roma itu disebut sudah lama masuk radar Inter Milan. Klub melihat Kone sebagai profil ideal untuk memberikan kekuatan fisik yang selama ini dianggap kurang di lini tengah Nerazzurri. Transfer Kone diperkirakan tidak akan murah. Nilai operasinya bisa mencapai sekitar 50 juta euro, angka yang cukup besar namun masih dianggap masuk akal oleh manajemen Inter. Skema pertukaran pemain juga disebut mungkin terjadi, untuk menekan biaya transfer. Selain Kone, Inter juga mulai serius memantau talenta muda Bosnia. Kerim Alajbegovic, pemain berusia 18 tahun itu dianggap memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan dalam skuad saat ini. Augusto jadi rebutan, Inter Milan dilema antara jual atau pertahankan. Inter Milan diperkirakan akan menghadapi musim panas yang sibuk, dan salah satu nama yang kini mulai menjadi perhatian adalah bek sayap asal Brasil, Carlos Augusto. Penampilan Carlos Augusto yang konsisten membuat banyak klub mulai memantau situasinya, baik dari Italia maupun luar negeri. Di sisi lain, Nerazzurri juga tengah mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kontraknya. Musim ini, Carlos Augusto menunjukkan perkembangan luar biasa bersama tim asuhan Christian Cifu. Kemampuannya bermain fleksibel sebagai bek kiri, wingback, hingga bek tengah membuatnya menjadi senjata penting dalam sistem permainan Inter. Meski jarang menjadi pusat perhatian media, kontribusinya dinilai sangat vital dalam keseimbangan tim. Performa Carlos Augusto bahkan menarik perhatian pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut disebut sedang mempertimbangkan memanggil Carlos Augusto ke skuad Brasil, untuk Piala Dunia musim panas nanti. Dumfries kembali moncer di Inter, tapi klausul rilis 25 juta euro bikin masa depannya tak pasti. Denzel Dumfries kembali ke performa terbaiknya, setelah melewati masa pemulihan panjang akibat cedera. Winger asal Belanda itu sempat absen hampir 4 bulan setelah menjalani operasi pergelangan kaki, namun kini ia kembali menjadi salah satu senjata utama Nerazzurri di momen krusial musim ini. Setelah pulih, Dumfries langsung menunjukkan dampak besar. Salah satu momen penting terjadi saat menghadapi Lazio di final Coppa Italia, ketika ia memberikan assist krusial untuk Lautaro Martinez. Kontribusinya bukan hanya soal statistik, tetapi juga soal momentum. Sebelumnya, ia juga tampil menentukan dalam beberapa laga penting yang membantu Inter mengunci gelar Scudetto ke-21. Kehadirannya membuat Inter kembali memiliki kekuatan penuh di sisi sayap kanan. Masalah utama dalam situasi Dumfries adalah klausul rilisnya yang berada di angka 25 juta euro, dan aktif pada bulan Juli mendatang. Klausul ini membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya tanpa negosiasi dengan Inter. Jika Dumfries tampil impresif di Piala Dunia, bukan tidak mungkin beberapa klub top Eropa akan mencoba mengaktifkan klausul tersebut. Tawaran 40 juta euro untuk Stankovic, Inter Milan dihadapkan pada keputusan krusial. Inter Milan kini menghadapi keputusan penting terkait Alexander Stankovic. Gelandang muda berbakat yang saat ini membela klub Brugge itu dilaporkan menjadi incaran serius dua klub Liga Inggris, dengan nilai tawaran mencapai 40 juta euro. Inter Milan telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul buyback yang memungkinkan mereka memulangkan Stankovic, dengan harga 23 juta euro pada musim panas tahun ini. Namun, tawaran besar dari Inggris bisa menjadi peluang keuntungan finansial yang sulit diabaikan oleh Nerazzurri. Nama Alexander Stankovic semakin mencuri perhatian sepanjang musim ini. Putra legenda Inter,
Dejan Stankovic, tampil luar biasa bersama klub Brugge dan berkembang menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Sepanjang musim ini, pemain berusia 21 tahun tersebut sukses mencatatkan 52 penampilan di semua kompetisi, 9 gol, 5 assist. Produktivitas itu menjadi bukti bahwa Stankovic bukan sekadar gelandang bertahan biasa. Ia memiliki kemampuan menyerang, visi bermain, serta ketenangan yang membuat banyak klub elit mulai memantaunya. Gazzetta yakin, Petar Cech bakal jadi pilar Inter Milan. Media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport memberikan penilaian tinggi dan pujian tegas terhadap gelandang muda Inter Milan, Petar Cech. Dalam laporan terbarunya, La Gazzetta menyebut bahwa Cech bukan hanya pemain masa depan, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai pilar penting dalam proyek jangka panjang Inter. Dalam laga final Coppa Italia kontra Lazio, Cech tampil sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan dengan rating 7 versi La Gazzetta dello Sport. Ia menunjukkan kematangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Media asal Milano tersebut menulis, ia bermain dengan penuh kepribadian, kualitas, dan determinasi. Ia adalah pemain dengan masa depan yang terjamin. Pujian ini menegaskan bahwa Cech bukan sekadar pelengkap skuad, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam struktur permainan Inter. Thuram resmi masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps resmi mengumumkan daftar 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Keputusan Deschamps langsung memunculkan beberapa kejutan besar. Salah satunya adalah masuknya striker Inter Milan, Marcus Thuram, sementara sang adik, Kevin Thuram justru tidak masuk skuad. Selain itu, bek milik Inter, Benjamin Pavard, juga tidak masuk daftar final Les Bleus. Berbeda dengan beberapa negara lain yang masih merilis daftar sementara berisi 30 hingga 50 pemain, Didier Deschamps memilih langsung mengumumkan skuad final sejak pertengahan Mei. Langkah ini menunjukkan bahwa pelatih Prancis sudah memiliki gambaran jelas mengenai komposisi tim yang akan dibawa ke turnamen terbesar dunia tersebut. Keputusan cepat ini juga memberi kepastian kepada pemain mengenai masa depan mereka di tim nasional. Valero puji mentalitas Cifu. Di Inter Milan, mantan gelandang Inter Milan, Borja Valero memberikan pujian besar kepada pelatih Christian Cifu atas keberhasilannya membawa Nerazzurri bangkit dan meraih kesuksesan musim ini. Dalam wawancaranya di program Le Foot Toujours, Valero juga membahas situasi transfer Inter, masa depan Alessandro Bastoni, hingga strategi manajemen klub yang dinilainya sangat cerdas di bursa transfer. Menurut Borja Valero, hal terbesar yang membuat Cifu sukses di Inter bukan hanya taktik, tetapi kemampuan psikologisnya dalam mengelola tim. Ia menilai Cifu berhasil masuk ke dalam kelompok pemain dan membangun kepercayaan skuad, bahkan ketika hasil awal tidak berjalan baik. Aspek psikologis yang membuat perbedaan, dia berhasil berbaur ke dalam grup, ujar Valero. Valero menegaskan bahwa situasi Inter saat Cifu datang tidak mudah, tim berada dalam momen yang rumit, tetapi para pemain tetap mendukung pelatih mereka bahkan setelah beberapa hasil buruk. Kemampuan menjaga ruang ganti tetap solid dianggap sebagai salah satu alasan utama Inter mampu bangkit dan akhirnya meraih 2 trofi sekaligus. Josep Martinez sukses yakinkan Cifu siap jadi kiper utama Inter musim depan. Nama Josep Martinez atau yang akrab disebut Pepo Martinez kini semakin kuat, diproyeksikan sebagai pilihan kiper utama Inter Milan musim depan. Penampilan solid sang kiper dalam beberapa laga terakhir membuat manajemen dan staf pelatih mulai mengubah rencana mereka di bursa transfer. Menurut laporan Corriere dello Sport, Pepo Martinez memberikan respons sangat positif setiap kali dipercaya tampil oleh pelatih Christian Cifu. Salah satu momen paling disorot terjadi di final Coppa Italia ketika ia melakukan penyelamatan penting atas peluang Boulaye Dia. Aksi tersebut dianggap bukan sekadar penyelamatan biasa,
Tetapi simbol keberanian dan kesiapan mentalnya, media Italia bahkan menulis bahwa Martinez memasang wajahnya dalam segala arti untuk Inter, sebuah ungkapan yang menggambarkan totalitas dan keberaniannya di bawah tekanan besar.